Jadi memang nggak bisa sendirian, ini harus komprehensif untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang paling pertama secara internal pemerintah kota itu harus berbackup oleh Pol PP supaya ini ada efek jerah yang ditimbulkan. Dan aturannya kalau GPM itu di Kota Makassar dibinanya cuma 10 hari. Nah kalau di provinsi itu bisa 6 bulan. Dan yang kedua kami tidak punya tempat penampungan yang representatif. Jadi nanti saya akan pergi lihat, kita mungkin di perubahan akan mencoba mencarikan jalan keluar. Tetapi persoalannya yang lagi dilemanya, kalau dia merasa nyaman, dia nanti akan datang lagi dari berbagai daerah untuk tangkap dirinya, dibina di sini, makan gratis dan sebagainya. Nah ini yang kita harus carikan bagaimana solusinya. Jadi saya mungkin hari nanti kita cari waktu sama dinas sosial untuk mencari formula yang terbaik untuk bagaimana menghilangkan itu. Pak, untuk Liponsos kemarin kan sudah dianggarkan di penganggaran pemerintah kota, tapi sampai sekarang mungkin belum terrealisasi, Pak. Itu tahun saya belum di situ Pak Wali. Atau lalu memang pengembalian karena tidak terproses masalah tanah. Mungkin masalah legal administrasinya belum, tapi nanti saya cek. Ya. Pak, ada kemarin uang. Anak jalanan atau anjal, gelandangan, dan pengemis atau gepeng semakin menjamur selama bulan Ramadan. Beragam aksi dilakukan oleh anjal gepeng ini untuk menarik simpati masyarakat. Bahkan banyak di antara mereka yang beroperasi di jalan hingga 24 jam. Mereka juga rela menginap di sembarang tempat demi mendapat belas kasih. Suburnya anjal gepeng di Makassar tidak lepas dari upaya pemerintah untuk memberantas penyakit sosial ini. Dinas sosial sebagai leading sektor harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan persoalan yang berlarut-larut tersebut. Kepala Dinas Sosial bersama jajaran baru saja menemui Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin untuk menyampaikan laporan dan memaparkan solusi maraknya anjal gepeng. Atas arahan Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Sosial Ita Isdiana Anwar mengatakan jika diminta untuk membuat SOP terkait penjangkauan atau penertiban anjal gepeng. Kendati demikian, Ita sapaan akrabnya mengaku belum punya gambaran terkait efek jera yang akan diberikan kepada anjal gepeng tersebut. Sekarang ini Dinsos dan tim lainnya hanya melakukan penjangkauan. Itu pun tidak semua bisa dijangkau mengingat kapasitas rumah penampungan dan trauma center milik Dinsos hanya bisa menampung 25 orang saja. Jadi mereka yang terjaring razia akan dibina di RPTC selama 3 hari hingga 5 hari, kemudian dilepas kembali dengan penandatanganan surat perjanjian untuk tidak kembali ke jalan. Di sisi lain, cara ini tidak efektif sebab mereka tetap kembali ke jalan meski telah menandatangani surat perjanjian. Belum lagi, RPTC tidak hanya dihuni oleh anjal gepeng tetapi juga lansia dan terlantar hingga ODGJ. Jadi memang kita barusan dari teman-teman di sos ya, saya Kasekis, Kepala Bidang terkait anak jalanan, utamanya manusia silver. Jadi tindak lanjutnya kami akan rapat berikutnya kolaborasi dengan Satpol dipimpin Pak Wali. Jadi saya disuruh bikin SOP dulu. SOP bagaimana untuk di jalan, bagaimana untuk penjangkauannya. Turun rame-rame. Itu nanti dibicarakan di rapat. Yang jelas harus segera ditindaklanjuti, termasuk bagaimana nanti membuat efek jerah bagi mereka. Nanti dipimpin Pak Wali. Pak Wali langsung. Iya. Mungkin melibatkan juga dari kepolisian. Biasanya begitu. Kalau selama ini sih kami pasti ada kepolisian kerjasama. Tapi yang tadi Bapak bilang, tolong dia buatkan dulu SOP-nya secepatnya, kemudian nanti beliau yang turun berapa. Kira-kira berapa lama disuruh cepat. Ibu, kira-kira efek jerah seperti apa yang akan diberikan ini, Bu? Nah, ini yang kita belum tahu bagaimana. Yang jelas sekarang adalah menjangkau dulu. Cuman memang permasalahannya RPTC kita kan maksimalnya cuma 25 orang. Itu juga sementara dipikirkan Pak Wali. Apakah nanti dikasih bertingkat atau bagaimana lagi dipikirkan. Cuman kan beliau sekarang lebih banyak acaranya. Jadi nanti mungkin saya tinggal tunggu panggilan lagi kapan mau Bapak. Ibu, setelah dijangkau mereka dikemanakan atau apa yang selama ini setelah dijangkau itu dimasukkan di RPTC, Rumah Perlindungan Trauma Center. Berapa hari di sana, Bu? Itu SOP-nya kami 3-5 hari. Nah kalau penuh kami tidak bisa ambil lagi, mau taruh di mana? Itu masalahnya, kendalanya.
kemarin saja yang di Tasnim itu kami ambil 11 penuh lagi, kami sudah ada memang nih, karena itu bergabung lansia terlantar, dari keluar, jadi dia langsung cepat, makanya ini lagi dicarikan solusi, apakah dicarikan tempat lain atau bagaimana, yang pasti harus dijangkau. Tapi setelah 3 hari di RPTC mereka dilepas kembali dan Dengan turun ada lagi. janjian sih, dengan ada saksinya, shelter kecamatan dan sebagainya. Tidak ada rencana menggandeng DP3A untuk menyimpan di shelter rumah Selama tangga mereka. selama ini DP3A sudah berjalan sama kami. Jadi kalau ada permasalahan kita jaga, kemudian ada ibu, ada anak, ada bayi, pasti kami serahkan ke shelter. Kami membina sama-sama. Tapi kan ini manusia shelter, anak-anak lagi-lagi. Berarti disimpan di rumah amannya juga DP3A. Iya, kami kerjasama dari dulu kalau DP3A. Kita ada yang masalah perempuan dan anak itu pasti kita. Kami sudah sama-sama sih, anak murtad. Bu, menjelang 25. Kan memang dia cuma sama. Nah itulah permasalahan, karena kita mau ambil semua aja taruh di mana. Tentang pembinaannya, kita kan sifatnya pembinaan akhlak, pembinaan pendidikan yang begitu. Terus permakanannya kan harus disiapkan semua. Dinsos nggak bisa marahin. Dinsos nggak bisa manusia silver apa saja nanti mau dijalankan? Pengamen, semua. Iya, dan itu permasalahan sebenarnya. Kalau penyanyi jalanan KPA itu kan kelompok penyanyi jalanannya Kota Makassar itu aman, dia 300 anggota itu terkoordinir dengan baik. Permasalahannya begitu kita dapat yang di jalan-jalan di itu orang datang banyak dari Sumatera, dari Kalimantan. Sama kemarin yang kami ambil di Tasnim itu dari Sidai. Dan dia mengaku asesmennya itu bahwa memang setiap puasa saya datang di sini untuk cari uang. Saya baru pulang, saya kumpul uang di sini minta uang. Makanya dia bawa anak kecil. Kita yang menginap Bu ya? Yang iya yang di jalan. Oh, yang di jalan itu dapat. kami begitu. Masih ada di RPTC sekarang, masih kami simpan. Ada di rumah keluarganya. Nah itu alasannya rumahnya habis terbakar, tidak punya KTP KK, jadi kita mau bawa ke Capil Bukit Semata tahu betul aja. Pemerintah kabupaten. Saya sudah telepon, saya sudah koordinasi, tapi kepala dinas sosial Sinjai bilang bukan bagiannya. Kalau dia lihat foto-fotonya kan, saya sudah lapor provinsi juga, tapi itu keluarga saya. Jadi ya inilah mengakunya. Oh, tapi berarti tidak ada tanda pengenalnya Bu ya? Tidak ada tanda pengenalnya. Dia bilang terbakar rumahnya habis. Oh, jadi kami harus cek ke Capil dulu di Semata kan, untuk tahu apakah dia warga mana, itu dipahami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.